Ya Lex, udah lama ya kita gak ketemu. Sejak kapan lo pindah ke apart ini? Lagi pula setahu gua, dulunya lo kerja di Belanda kan? Kenapa tiba-tiba pulang ke sini? Dan bahkan gua nggak expect kalau lo udah punya anak dan istri. Parah lo, gak ngasih tahu teman sendiri kalau mau nikah. Mana nikahnya di luar negeri lagi. Terakhir kali kita ketemu pas perpisahan kuliah kan? Tapi gue turut bahagia, sekarang lo udah jadi orang yang sukses, Lex. Bisa aja lu. Dari dulu lu memang gak pernah berubah ya. Ya sebenarnya itu cuma kebetulan aja. Di sana itu kan ada perusahaan papa gua. Jadi gua ngelanjutin perusahaan dia di sana. Dan ketemulah gua sama satu cewek nih, yang akhirnya gua nikahi, terus gua punya anak. Tapi hubungan kita juga nggak lama. Dia ninggalin gua dulu. Dia udah pergi ke akhirat duluan. Usia pernikahan kami juga dibilang belum lama. Baru menjalani hubungan 2 tahun. Dan ya, gue punya anak laki-laki 1, umurnya juga udah 9 tahun sekarang. Dibilang nyesal juga enggak bro kalau gue nikah muda. Justru itu memberi gue pengalaman yang sangat banyak. Dan sekarang, mungkin gue bakal mendekati wanita lagi. Iya, ngomong-ngomong gadis kecil tuh mana? Bukannya dia tinggal bersamamu? Oh, Delja. Dia sedang pergi keluar bersama teman-teman yang lainnya. Dan itu adalah salah satu masalah yang ingin gue tanyain ke lo. Gue ingin cari tahu siapa orang tua kandung aslinya. Bukan karena gue nggak suka ada anak-anak di apart gue. Malahan gue seneng. Tapi masalahnya, dia juga belum punya identitas. Dan sekarang dia juga belum sekolah. Yang jadi masalah utamanya lagi, dia tuh kabur dari panti asuhan bro. Gimana kepala gue nggak puyeng coba? Masalah seperti itu kayaknya gue bisa bantu lo. Karena kita juga bisa melakukan tes DNA. Dan ya, ada masalah baru lagi. Kita harus tes DNA dia dengan siapa? Oh iya, gue baru keingat sesuatu. Gue ada bawa daftar golongan darah. Ini adalah daftar golongan darah pasien yang pernah gue obati sebelumnya di rumah sakit yang gue tepati. Wahai piranha merah, apakah kau siap menerima kekalahan dari bocah ingusan? Dan aku lihat gayamu saja yang gede, tapi nyalimu sepertinya kecil. Apakah di perlombaan ini tidak ada taruhan yang kau tetapkan? Taruhan traktir woi, taruhan traktir. Dih, najong bet deh teman-teman gue ke dajal semua. Oke, siapa juga yang takut? Lo pikir gue bakalan kalah, ha? Gue terima tantangan lo. Kalau gue kalah, gue bakalan traktir kalian semua. Tapi kalau lo yang kalah, lo harus jadi pembantu gue, oke? Hala kecil mah itu. Siap? Tunggu apa-apa lah anjir. Creamy and yummy. Manis banget krimnya coy. Sumpah gue kayak gak nyesel deh traktir kalian kesini. Lara, lo pesen salad. Kenapa gak pesen dessert aja? Pesen aja lah, kenapa emang? Harganya mahal. Bukan masalah harganya, tapi gue lagi nurunin BB gue. Sebenarnya nggak perlu lo tawarin kalau gue mau dessert. Ya kalau gue memang pengen dan udah niat banget buat makan dessert, udah gue pesen 5 kali. Iya juga ya. Kenapa gue tanya kalau mau dessert? Oh iya J, gue mau nanyain sesuatu sama lo. Kira-kira si Davi udah dapat belum ya informasi tentang orang tuanya Delja? Ini bukan masalah lama atau barunya. Ya, tapi yang pastinya gue pikir sekarang, pemilik panti asuhannya pasti nyariin dia sekarang. Ya kan gak mungkin kalau ada anak dari panti asuhan yang hilang terus gak dicariin. Dan yang bikin gue takut itu, kita dibilang mengambil anak ilegal. Sebenarnya ada terlintas di pikiran gue buat balikin dia ke panti. Tapi gue juga gak tega, apalagi pas gue dengar penjelasan dia, kalau di panti asuhan itu orang-orangnya pada jahat semua. Tapi yang jelas, seharusnya kita selidiki dulu tempat panti asuhan yang ditinggali Delja. Barulah kita cari informasi tentang Deljanya di sana. Tapi gak semudah itu lah yang pastinya. Kita juga harus punya hubungan orang dalam. Oh iya J, apa lo punya orang kenalan yang pernah kerja di panti asuhan? Siapa tahu dia bisa bantuin kita kan? Kalau di gua sih kayaknya nggak ada ya.
Tapi nanti gue tanyain ke papa gue lah. Tapi kita juga belum tahu kan Delja itu dari panti asuhan mana. Coba deh lo tanya dia nanti. Kalau kita udah tahu dia dari panti asuhan mana, baru deh kita tanya ke panti asuhan itu tentang data-data dia. Ih, kalian kenal nggak sih sama model yang namanya itu Lauren Aurelia? Dengar-dengar katanya dia ada di kota Sakura sekarang. Oh my god, gue berharap banget bisa ketemu sama dia tahu. Dan katanya sekarang dia ngambil program sosialisasi sama masyarakat di sekitaran sini. Mana tahu kan kita sempat ketemu dengan dia gitu. Gue pengen banget. Oh, Lauren Aurelia itu yang model kan? Oh, lo bisa ngefans sih sama dia. Astaga, gue sih nggak banget ya. Gue denger-dengernya dia sebelumnya pernah hamil tahu, terus dia aborsi. Oh my god, kayak gimana gitu seorang artis hamilnya nggak jelas lagi. Dan entah kenapa walaupun berita itu ada, orang-orang pada nggak percaya kalau itu benar-benar terjadi. Padahal itu kan emang benar-benar nyata. Ya gue cuma ngasih tahu ya, bukan gue bermaksud nyelekin mereka, tapi mereka tuh memang udah jelek namanya. Dan asal lo tahu, gue dapat berita ini tuh dari situs yang gue baca. Yang serius lalu, gak mungkin lah dia kayak gitu kan. Dia itu Lauren loh. Elah, masa iya sih? Gue kayak gak percaya gitu. Ya emang sih kalau di setiap artis tuh punya sisi gelapnya, tapi ya gak sedark itu juga lah. Emangnya situs yang lo baca itu udah terjamin apa infonya benar? Kalau dikasih tahu tuh, dengerin, jangan bangkang mulu. Itu emang bener. Dan gua juga ikut baca situs itu. Banyak tentang sisi gelap artis-artis di sana. Ya makanya gua nggak percaya sekarang mereka itu model ganteng sama cantik doang. Oh my god, guys. Sumpah ini pasti kalian gak bakal percaya tahu. Tadi tuh gue ketemu sama anjir, gue gak expect tahu tiba-tiba ketemu sama dia. Sumpah dah, Cok. Mana tiba-tiba banget lagi keadaannya gak segitu. Gue malu tapi seneng. Gimana sih? Lu ngomong apa berak sih anjir, gak jelas banget deh gitu. Coba pelan-pelan ngomong, gak jelas. Dah. Coba lo ceritain pelan-pelan biar kita bisa denger jelas. Nah, tadi tuh diawali dengan gue pulang sekolah. Kamu nggak apa-apa kan? Aku minta maaf ya, gila jalan tadi. Seharusnya aku yang minta maaf sama kakak. Aku buru-buru tadi makanya nabrak. Maaf ya kak, lagi buru-buru banget soalnya makanya nggak lihat jalan tadi. Tapi kakaknya nggak apa-apa kan? Kalau ada yang luka biar saya bawa ke rumah sakit aja. Gak apa-apa, cuma jatuh doang, gak bakalan lecet. Lagian kamu juga nggak apa-apa kan? Aku juga minta maaf gak lihat jalan tadi. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Makasih. Nah, dari situlah gue baru sadar kalau dia itu Lauren. Elah, cerita begituan heboh banget deh lo. Lebay. Lagian si Lauren itu siapa sih emangnya? Kok lo heboh banget kayak ketemu artis aja dah? Ya kan karena emang dia artis, makanya gue shock berat tiba-tiba ketemu sama dia. Mana gue gak ngasih apa-apa lagi, cuman tiba-tiba nabrak doang gitu udah. Andai aja waktu bisa gue ulang. Kesel gue anjir. Kak Devi baru pulang sekolah. Kenapa langsung kesini nggak pulang ke rumah? Oh iya, Kak Devi lupa. Sebenarnya Kak Devi kesini itu mau bawa Delja ke rumah sakit. Soalnya dokter minta sampel darah dari Delja. Dan itu juga buat dicocokin sama golongan darah orang lain. Tenang aja, dokternya itu papanya Rafael kok. Jadi Delja nggak usah takut ya, gak bakalan sakit kok. Lah, udah mau tes DNA? Dites darahnya dengan siapa? Kok tiba-tiba gini gak ngasih tahu kita? Dan tiba-tiba aja udah mau tes DNA. Emangnya mau dicocokin sama darahnya siapa? Si Davi udah dapat semua infonya. Kenapa nggak ngasih tahu kita dulu? Tiba-tiba aja mau tes DNA. Emangnya dokter itu bisa dipercaya? Lagian gue takut si Davi itu dibohongin sama orang. Ya gue masih nggak yakin lah. Masa secepat ini sih? Tenang aja Kak Mara, kata Bang Davi mereka itu udah kenalan. Bahkan temenan dari SMA. Kata Bang Davi sampel darahnya Delja itu diambil dulu. Dan Dr. Felix juga punya semua sampel darah pasien yang pernah ada di rumah sakit itu. Ya dengan 85% keyakinan, semoga aja orang tua Delja ada di sana kan. Dan kalau dipikir-pikir, kota Sakura ini cuma punya satu rumah sakit aja, gak lebih. Selain itu klinik. Kalaupun 85% yang gak ada di sini, mungkin 15%-nya ada di rumah sakit lain atau di sebelah kota. Oh gitu. Nah seharusnya kalian tuh kasih tahu dari awal kayak gini biar kita nggak salah paham. Ya kan nggak lucu. Tiba-tiba tes DNA terus mau dicocokin sama siapa? Wah, berarti gak lama lagi Delja bakalan ketemu dong sama orang tua Delja. Ih, asik. Delja aja seneng tuh
Sebenarnya kayak waktunya cepet aja gitu. Perasaan baru aja bulan puasa kita ketemu kan Delja. Tiba-tiba aja Delja bakalan bersatu dengan orang tuanya. Semoga aja orang tuanya cepet ketemu ya. Kalau gitu kita pergi dulu ya. Makin kesini ceritanya gue makin penasaran. Ini juga nggak ada campur tangan cowok-cowok lainnya. Cuman si Davi doang. Kira-kira sekian lama gak ketemu, orang tua aku bakalan inget dan kenal gak ya sama aku? Delja, Iya dok. ini serius Delja nggak bakalan takut disuntik sama dokter? Atau mau ditemanin? Kalau takut bilang aja ya. Soalnya biar Delja nggak ngerasa sakit pas disuntik nanti kalau ada yang nemenin. Oh iya, kenalin nama dokter Felix Alvarez. Tenang aja, dokter temenin sama Bang Davi kok. Dan umur dokter sama Bang Davi itu masih sama. Jadi, kalau Delja mau manggil dokter atau abang juga boleh. Delja anaknya berani ya. Bentar, dokter sapuin obat kebal dulu. Biar nanti pas disuntik gak terlalu sakit. Loh dok, aku pikir bakalan sakit banget tahu. Ternyata kayak digigit semut doang. Baguslah kalau nggak kerasa sakit. Ini sampel darah Delja dokter ambil ya. Jadi darah Delja ini bakalan om cocokin satu-satu sama golongan darah pasien lainnya. Setelah ini dokter bakalan kasih kamu obat nyeri. Biasanya kalau anak-anak habis suntik tuh biasanya demam. Iya dokter, makasih banyak ya udah mau bantuin Delja. Selamat siang dokter. Gimana Deljanya? Rewel nggak pas disuntik tadi? Habisnya dia juga nggak mau ditemenin dok. Oh, nggak sama sekali. Delja anaknya berani, bahkan nggak takut sama sekali tadi pas saya suntik. Nah, Delja, nanti kamu tinggal ambil obat aja ya di kasir. Supaya kamu nanti gak demam. Biasanya habis suntik itu kan rasanya nyeri. Nah, kalau hasil tes DNA-nya udah keluar, nanti kamu bakalan dipanggil lagi ke sini buat lihat hasilnya. Kisaran 2 mingguan lah, atau lebih juga bisa. Ya dokter, nanti Delja tunggu aja. Loh, Lauren, kamu kenapa tiba-tiba kesini? Lagian udah aku bilang, jangan datang pas jam kerja aku. Kenapa ada apa? Ada yang ikutin kamu kesini? Nggak apa-apa sih, aku cuman kangen aja sama kamu. Soalnya kita juga udah lama kan gak ketemuan. Lagian kalau nunggu kamu jam istirahat itu kan juga lama. Gak harus ada jam istirahat akunya. Biasanya kalau lagi ramai pasien aku juga gak sempat istirahat kan. Makanya udah aku bilang, kalau aku lagi jam kerja jangan diganggu. Ya udahlah, berarti kamu nggak mau makan sama aku. Ya udahlah. Lagi pula kebetulan jam hari ini aku kosong. Dan pasien hari ini juga nggak ada. Tapi lain kali kamu jangan gitu lagi ya. Siapa tahu aku lagi sibuk nanganin pasien pas operasi kan. Maaf ya, ganggu kenyamanan kalian. Biasalah cewek, dia ini nggak tahu tempat emang. Loh, ternyata kamu. Ternyata kita ketemu lagi ya di sini. Maaf ya. Oh nggak apa-apa, santai aja. Udah kebiasa kok ngeliat pemandangan kayak gini. Anak ini, kenapa dia ngeliatin aku gitu banget ya? Tapi kenapa gue kayak nggak asing gitu ya liatnya? Nggak mungkin dia lah. Bi, aku mau makan. Aku capek loh syuting dari pagi sampai siang. Bahkan belum ada sarapan dari pagi. Ya udah, kalau gitu kita izin pergi dulu ya. Oh iya Delja, obatnya jangan lupa diambil ya. Oh, jadi dokter sama tante ini tuh pacaran ya? Ingat umur dok. Ingat dokter itu udah punya anak tahu di rumah namanya Rafael. Ini tantenya juga centil banget tahu. Kenapa bisa suka sama om-om? Padahal ada laki-laki yang lebih muda daripada om-om ini. Sorry ya, namanya juga anak-anak, mereka belum tahu apa-apa. Semoga makan siang kalian menyenangkan ya. Hati-hati di jalan. Apalah Kak Devi ini? Seharusnya doain mereka biar jatuh kecomberan. Terima kasih. Kalau gitu selamat siang ya. Semoga hari kalian menyenangkan.
Delja, lain kali kalau ngomong sama orang yang lebih tua tuh harus sopan, jangan gitulah. Bermalu aja lu. Ya udahlah, kita langsung ambil obat terus pulang ya. Najis bet. Apanya yang harus buat malu? Jelas-jelas mereka itu nggak cocok tahu. Ceweknya kayaknya matre deh. Udah jelas-jelas kan ayahnya Rafael tuh tajir dan kaya terus terkenal lagi. Ya kemungkinan besar dia bakal nurutin ayahnya Rafael doang. Aku nggak suka liat cewek kayak gitu. Udah, kamu itu masih anak-anak, kenapa ngomong kayak gitu sih? Terasa udah dewasa aja. Nikmat dunia mana lagi yang kau dustakan? Emang enak ya rasanya kalau punya temen yang tajir melintir. Royal lagi nggak pelit sama temennya sendiri. Tinggal di sini tuh emang enak, apalagi nggak ada ciwi-ciwi. Dan malampir itu juga nggak ada di sini. Serasa dunia tuh tenang banget. Dan gua harap di hari-hari gua tuh kayak gini juga tenang tanpa ada malampir itu. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Pengganggu mak lampir. Tapi gitu-gitu lo suka kan sama dia? Ya elah, gua tahu lo suka sama dia bro. Ngapain coba lo ngelak-ngelak kayak gitu? Kalau suka langsung der aja tembak. Entar dia direbut orang lain lagi. Emangnya lo mau kesayangan lo itu diambil orang? Si asu, kesayangan dari mananya mak lampir kayak gitu? Kepala lo ntar gua keratekin ya sekali lagi ngomong gitu. Najis gila gua pernah suka sama cewek kayak dia. Udahlah toksik, cerewet, bawel, suka ngatur, ngambekan. Hal yang gak gue suka sumpah komplit udah di dia. Woi Rian, sinilah duduk bareng kita santai. Lo masih mikirin apa sih? Kita kesini kan tujuannya buat hiburan, santai, healing, tanpa mikirin hal-hal yang lain. Gua tahu lo pasti mikirin anak itu, tapi dia tuh bukan urusan lo. Dia urusannya sama si Davi. Ya gua tahu di dalam itu ada campur tangannya Amara juga. Tapi lo nggak berhak ikut campur tahu. Udahlah, nggak usah dipikirin. Lagian juga nggak ada urusannya kok sama lo. Gue nggak ada mikirin itu kok sekarang. Dan gue cuma mikirin Amara. Kenapa dia juga harus ikut campur dalam masalah Davi? Dan anak itu pun entah dari mana asalnya tiba-tiba muncul. Bahkan gue nggak paham kenapa tiba-tiba masalah ini jadi merambat kemana-mana. Dan lo tahu sekarang kan, Amara bahkan sibuk banget ngurusin anak itu. Dan yang jelas itu membuat dia dekat sama Davi lah. Oh, jadi endingnya gini. Lo cemburu kalau Amara deket-deket sama si Davi. Ya elah bro. Lagian itu juga efisiensinya Amara kan tanpa disuruh. Ya udahlah, jadi lo biarin aja, ngapain lo urus? Oh, anak yang kita temui di bazar Ramadan itu kan, yang pas kita bagi-bagi takjil di depan masjid. Ya, selama dia masih anak-anak, gak bakal dicurigain lah. Apalagi kan dia masih kecil juga. Tapi nih ya, memangnya kalian gak mau cari tahu apa asal dia dari mana? Bahkan yang anehnya lagi, pihak panti asuhan gak ada nyari dia loh. Nah, udah ketebak kan? Dari situ aja udah kelihatan aneh. Bener juga ya lo yang pikirin. Apa jangan-jangan si Delja itu mata-mata ya? Woi, Bapakmu. kalian bisa diem gak? Dari tadi gue mancing gak dapet ikan, tau gara-gara suara kalian ribut banget di belakang. Jadi kalian mau makan ikan bakar atau enggak? Kalau enggak ya udahlah, gue berhenti aja mancing. Udahlah, gak bantuin sama sekali mancing, malah ribut gak dapat ikan ini. Bangsa, dasar anak Sparjong lu. Untung gue bisa berenang. Kalau enggak udah tenggelam gue anjing. Goblok banget sih lu. Kalau kayak gini kan ikannya udah pada lari semua, goblok. Tolol banget lu. Iya, kasihan kecebur ya, basah ya, dingin ya, gak apa-apa sekalian mandi. Padahal lo udah bau masem soalnya. Kenapa kamu bales? Cia, gak bisa ya. Astaga, sumpah itu bukan teman gue anjir. Entah kenapa gue jadi nyesel bawa mereka kesini, sumpah dah.
Udah 30 kali gue ngulang, kenapa hasilnya tetap sama ya? Darah Delja sama dia bener-bener cocok. Tapi kenapa bisa? Dia bahkan gak pernah cerita sebelumnya ke gue. Gue bakalan coba satu kali lagi. Kalau emang sama, berarti udahlah gue pasrah. Lagi-lagi sama, gue gak tahu mau senang atau sedih. Ya, semuanya bercampur aduk di perasaan gue. Terima kasih telah berbelanja, Kak. Datang lagi ya. Vi, lo bisa nggak temuin gue di rumah sakit? Ada sesuatu yang mau gue kasih ke lo. Ini semua tentang data-datanya Delja. Gue udah dapat semuanya. Ya udahlah, gue bakalan sana. Tunggu bentar ya. Amara, bisa nggak kamu hapus dulu makeup muka papa ini? Rasanya nggak nyaman banget tau. Ih, bentar, ini belum selesai loh. Maaf ya, Pak. Buat sekarang aku terpaksa numbalin Papa. Ya ampun nak, ya udahlah nggak apa-apa. Asalkan kamu senang aja. Ya ampun, gimana hasilnya nanti muka gue ini? Dan yay, akhirnya sudah selesai. Wah, makeup aku cantik banget ya ternyata. Coba Papa lihat. Ini beneran udah selesai nih. Yang bener hasilnya bagus. Ya ampun Amara, kenapa muka papa bisa jadi kayak gini? Mata sama bibirnya itu loh terlalu menggoda. Yah, papa nggak suka ya dengan hasil makeup aku. Padahal kan Amara udah susah payah. Emangnya jelek ya? Papa nggak suka. Maksud papa bukan papa nggak suka sama makeupnya. Makeup kayak gini tuh kan cocoknya sama cewek. Ya kalau sama papa mana lah cocok. Ini bagus kok. Alah, papa bohong. Lagian udah jelas-jelas jelek gitu kok. Malah dipuji dibilang bagus. Astagfirullah. Jadi papa lagi yang salah nih. Nanti papa bilang jelek kamu marah. Loh, Davi, tumben banget kamu malam-malamin kesini. Apaan anjir mukanya kayak gitu? Sorry om. Lagian kenapa muka om bisa kayak gitu? Makanya saya kan jadi ketawa. Itu emangnya nggak mau dihapus dulu? Kamu ini tuh mahakarya anak saya ya. Lagian gak masalah muka saya kayak gini. Yang penting kan hasilnya bagus. Lagian kamu ngapain datang ke sini malam-malam? Ada perlu sama anak saya? Oh iya ini om, saya bawain kue buat Amara. Kebetulan saya juga nggak tahu Amara suka rasa apa. Jadi saya beliin semua. Oh iya Rah, gue juga mau ngasih tahu ke lo. Kalau gue besok bakalan pulang lagi ke Bandung. Dan ini juga ada masalahnya dengan Delja. Kalau gitu makasih ya buat cake-nya. Lah, kenapa emangnya lo pulang ke Bandung? Ada masalah lagi emangnya di sana? Lagian emangnya masalah Delja apa lagi? Bukannya kata si Devi tadi Delja tes DNA ya? Ya emang masalahnya apa lagi? Kan udah ada daftar darahnya di sana. Nah itu dia, informasi tentang orang tua Delja udah dapat semua. Masalahnya gue nggak bisa lanjut ngurusin ini. Soalnya gue harus pulang ke Bandung udah besok. Jadi intinya, gue mau minta tolong sama lo buat lanjutin ini. Di dalam paper bag itu, udah ada yang gue kasih ke lo. Hah? Kenapa tiba-tiba jadi gue yang ngurus? Lah, tapi kan gue nggak tahu apa-apa, Cok. Ya, tapi datanya udah lengkap kan? Tenang aja, masalah yang lain udah gue urusin. Gue cuma perlu minta tolong sama lo buat temui orang tuanya Delja. Sorry ya ngebebani lo, tapi gue nggak bisa lama-lama di sini. Gue harus siap-siap buat berangkat besok. Apa ini? Si Davi seakan-akan lepas tanggung jawab. Tapi nggak mungkin lah. Dia kan orangnya bertanggung jawab dan selalu nyelesain masalahnya. Lagian apa sih yang dia kasih ke gua di paper bag? Surat dan foto.
Apa yang harus kulakukan sekarang? Dia telah mengetahui hal itu. Sekarang, setelah semua hal yang udah gue lakuin, gue merubah diri gue seutuhnya. Bahkan sampai sekarang, orang tua gue aja gak tahu hal itu. Just in between us, I want you to get